warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atskari Naja dari kelas ASD dengan NIM 220802000046. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kesenjangan antara negara maju, berkembang, dan terbelakang. Untuk yang pertama, pengertian negara maju. Secara umum, negara maju didefinisikan sebagai negara yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi, sosial, dan politik yang tinggi, yang membuat suatu negara menjadi tempat ideal bagi masyarakat untuk hidup. Ciri-ciri negara maju. Untuk yang pertama, ekonomi yang kuat dan stabil. Yang kedua, tingkat pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, kualitas hidup yang tinggi. Dan terakhir yaitu keamanan dan kestabilitasan politik. Kemudian ada negara berkembang, yaitu adalah negara yang sedang dalam proses pembangunan untuk mencapai tingkat kesejahteraan material dan sosial yang lebih tinggi. Ciri-ciri negara berkembang. Untuk yang pertama, ada pendapatan per kapital yang rendah. Pendapatan per kapital negara perkembangan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Yang kedua, tingkat industrialisasi yang rendah, yaitu adalah sektor industri di negara berkembang umumnya masih belum berkembang pesat dan didominasi oleh sektor pertanian. Yang ketiga, ada tingkat literasi yang rendah. Tingkat literasi di negara berkembang umumnya masih rendah dibandingkan dengan negara maju. Dan terakhir adalah angka kemiskinan yang tinggi, yaitu adalah angka kemiskinan di negara berkembang umumnya masih tinggi. Kemudian ada negara terbelakang. Gambaran suatu miskin atau terbelakang adalah suatu negara yang ditandai oleh kemiskinan. Kota yang dipadati oleh pengemis, yang jarang mempunyai industri persediaan tenaga listrik yang tidak memadai, tidak mempunyai jalan raya dan jalan kereta api yang cukup. Pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai, komunikasi buruk, rumah sakit, dan lembaga pendidikan tinggi sangat sedikit, sehingga sebagian besar penduduk buta huruf dan miskin. Kemudian ada ciri-ciri negara terbelakang. Yang pertama ada tingkat kemiskinan tinggi, presentasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional tinggi, bahkan bisa mencapai 50% atau lebih. Kemudian kedua ada ketimpangan pendapatan besar, yaitu jarak antara pendapatan orang kaya dan orang miskin sangat lebar. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi rendah. Ekonomi negara tidak berkembang pesat dan strategen dalam jangka panjang. Kemudian terakhir ada pengangguran tinggi. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pekerjaan yang mereka miliki tidak menghasilkan pendapatan yang cukup. Kemudian ada perbedaan antara negara maju, berkembang, dan terbelakang. Yang pertama ada status ekonomi, yang kedua ada tarif hidup, dan terakhir ada teknologi dan fasilitas. Oke, baik. Kesimpulannya yaitu dalam era globalisasi seperti saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi suatu negara, apakah termasuk sebagai negara maju atau negara berkembang, dapat dilihat dari kemajuan teknologi dan hasil pembangunannya.
Untuk menentukan suatu negara dengan negara maju atau berkembang, tidak hanya dipandang dari sudut pendapatan per kapitalnya saja, tetapi negara tersebut dengan faktor tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan terhadap angka kelahiran dari kematian atau angka harapan hidup sebagiannya. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.